Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis 3 makna. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Inilah awal fondasi konsep orang hidup yang benar, konsep orang hidup yang selamat, konsep orang hidup yang lurus. Dimulai dari sebuah keimanan dan ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Karena ini adalah sebuah dasar. Ini adalah sebuah dasar yang menjadi dasar dalam diri jiwa insan manusia ketika ia ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah di mana saja dia berada. Banyak Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya. Yang pertama Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Untuk menjadi manusia yang selamat dalam perjalanan kehidupan dunianya, maka dia harus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku dengan sebenar-benarnya takwa. Takut kita kepada Allah karena Allah mengetahui segala gerak-gerik kita. Allah mengetahui keberadaan kita, baik yang kita lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Allah mengetahuinya, baik yang terucap ataupun yang tidak terucap, Allah mengetahuinya. Maka Allah telah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku di mana saja berada dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan di saat di masjid kita bertakwa, keluar tidak lagi bertakwa. Jangan di saat di masjid kita bertakwa, begitu masuk kantor kita korupsi. Jangan di saat di rumah kita bertakwa kepada Allah, merasa diri diawasi. Begitu keluar dari rumah, justru kita lari ke diskotik, ke tempat-tempat maksiat. Waktu di majlis taklim kita bertakwa kepada Allah. Di luar majlis taklim justru kita membuat kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Maka ini tidak bisa dikatakan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana ketika kita sudah terlanjur terjebak dan terjerumus dalam sebuah noda dan dosa, dalam sebuah kemaksiatan? Maka orang yang masih memiliki iman di tengah sebuah kehilapan, di tengah sebuah kesalahan, di tengah sebuahnya kemaksiatan dan dosa, maka karena keimanannya membawa dirinya untuk segera bertaubat kepada Allah. Kapan kita bertobat kepada Allah? Setiap detik, setiap waktu, setiap hari. Selama nafas kita masih berhembus, jantung kita masih berdetak, bertaubatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. At-taubatu ila taubat. Bertaubat, taubat menuju taubat itu adalah sebuah kebaikan dari sebuah kehidupan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah walaupun kita sering melakukan maksiat. Karena sesungguhnya kata Nabi, keburukan yang diiringi dengan kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu akan menghancurkan keburukan-keburukan. Sesungguhnya kebaikan yang kamu kerjakan sesungguhnya dapat menghapus dari dosa-dosa keburukan yang kamu kerjakan.
Jadi jangan sampai kita sudah berbuat dosa tidak pernah diiringi dengan kebaikan, tidak pernah diiringi dengan keimanan ketakwaan. Justru ketika maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan tidak diiringi dengan kebaikan, akan menambah kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, jika engkau sering melakukan kejahatan, sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan dosa, iringilah keburukanmu, kemaksiatanmu dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Terus Allah juga mengingatkan, mengapa kita disuruh selalu bertakwa kepada Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap diri memperlihatkan, hendaknya setiap diri mempersiapkan bekal apa yang sudah dipersiapkan. Sebaik-baiknya bekal bagi diri orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah, bukan hartanya, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, tapi orang yang bertakwa mempersiapkan bekalnya yang paling pertama itu adalah ketakwaan dirinya kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadin taqwa. Sebaik-baiknya bekal di dalam diri jiwa insan manusia yang beragama Islam, yang beriman, dia adalah ketakwaannya. Lalu ciri orang yang sudah membekali dirinya dengan ketakwaan, apa ciri perbuatannya? Ciri perbuatannya orang yang beragama Islam, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, cirinya muhafadhatus shalah, selalu menjaga sholat. Ini cirinya. Jadi jangan ngaku orang bertakwa kalau nggak sholat. Orang kalau sudah tidak sholat berarti tidak bertakwa. Kalau orang terus-terusan meninggalkan sholat, rusak ketakwaannya, rusak imannya, maka runtuhlah agamanya. Makanya orang yang meninggalkan sholat subuh akan masuk ke dalam neraka sakor itu selama 60.000 tahun. Perbandingannya 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Makanya kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabil yamin fi jannati yatasa'alun anil mujrimin ma salakakum bis saqar qalu ma lam nakum minal musallin. Tiap-tiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kecuali kelompok dari golongan kanan. Dari golongan kanan mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bertanya-tanya kepada kelompok yang sebelah kiri. Apa pertanyaan yang dipertanyakan kelompok sebelah kanan? Ma salakakum fis saqar? Wahai saudaraku, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu malam nakum minal musallin. Mereka menjawabnya, dulu aku adalah orang-orang yang tidak sholat. Dulu aku adalah orang-orang yang gemar meninggalkan sholat karena kemaksiatanku, karena
kedurhakaanku, karena ketidak bertakwanya aku kepada Allah, aku tinggalkan itu sholat sehingga Allah masukkan aku ke dalam neraka sakor. Apa kata Rasul? Sungguh celaka orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor, karena mereka akan menjadi kerak-keraknya neraka sakor. Jangan sampai di akhirat dulu dia bayar azab yang Allah beri di dunia ini buat orang yang ninggalin sholat. Satu, Allah cabut cahaya keimanan dari wajahnya. Makanya orang yang sholat sama orang yang tidak sholat mukanya beda. Jangan nengok muka sebelah, Pak. Jangan nengok sian temannya dia. Muka orang yang sholat ada cahaya ilahiyahnya, ada cahaya dari Allah yang Allah nampakkan di wajahnya karena ketakwaan dia dalam menjaga sholatnya. Orang yang tidak sholat, Allah cabut cahaya keimanan ketakwaan dari wajahnya, sehingga Allah pun membuat wajahnya tidak enak dilihat alias gelap. Walaupun dia putih, tetap aja nggak enak dilihatnya. Yang kedua, Allah cabut keberkahan umurnya. Walaupun umurnya sudah sampai 70, kalau tidak sholat, maka Allah cabut keberkahan dari umurnya yang 70 tahun. Nggak berkah umur. Yang ketiga, Allah cabut rizkinya selama dia tinggal di dunia. Dapat rezeki cuma buat hari ini saja, nggak bisa sampai buat besok dan besok, apalagi ngumpulin. Cuma dapat buat makan dari ke mana-mana termasuk dirinya. Yang kelima, Allah tidak cantumkan namanya di dalam doanya orang-orang yang beriman. Ketika orang beriman berdoa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, di orang yang hidupnya enggak pernah sholat, enggak dicantumkan oleh Allah ke dalam doanya orang ini sekalipun dia sudah berada di alam kubur. Enggak masuk, Pak. Tapi kalau bapak-bapak yang pada sholat, begitu mati imam doa, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, Allah berikan ampunan untuk saudara-saudara kita yang seiman dan seagama ketika dia sudah berada di alam kuburnya. Makanya rugi orang yang tidak sholat. Ustaz, saya ahli maksiat. Sholat. Saya setiap hari berbuat dosa. Sholat. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, biar kata dirimu ahli maksiat, tapi kalau masih engkau mengerjakan sholat, berarti masih ada jalur engkau akan menjadi orang baik. Yang kedua, biar kata kamu setiap detik berbuat maksiat, tapi kalau kamu sholat, masih ada jalur setrum dirimu dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu sudah berbuat maksiat, tidak sholat, maka terputuslah jalurmu, hubunganmu dengan Allah, dan akan gelaplah jalanmu karena kezalimanmu sampai akhirat. Sesungguhnya kata Rasulullah, kezaliman akan membawa kegelapan sampai akhiratmu. Maka tolong, ayo jaga sholat sebagai ciri orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Di mana kita berada, kalau sudah datang waktu sholat, sholat. Orang yang ninggalin sholat zuhur, sama saja dia sedang membunuh 1000 saudaranya seagama. Orang yang ninggalin sholat asar, sama saja dia sedang merobohkan agamanya dan merobohkan kiblatnya. Orang yang meninggalkan sholat maghrib, sama saja dia sedang berbuat zina dengan ibunya dan sedang berzina dengan bapaknya. Orang yang meninggalkan sholat isya,
kata Rasulullah, demi Allah, Allah tidak ridha dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang tinggalin sholat. Ketika kau diberikan mobil, Allah tidak ridha atas mobil yang kamu nikmati. Allah berikan kamu rumah, Allah tidak ridha atas nikmat yang kamu nikmati, menikmati rumah yang kamu tempati. Ketika Allah berikan uang, Allah tidak ridha terhadap rezeki yang kamu nikmati karena kedurhakaanmu meninggalkan sholat. Disinilah Allah katakan, ya ayyuhan nas utu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, karena selagi engkau belum menjadi wujud manusia, Allah sudah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka sujud ibadah kepadaku. Maka dari sinilah kita harus sadar bahwa yang patut disembah itu hanyalah Allah. Kenapa? Karena orang-orang sebelum kita semuanya pada sholat. Siapa itu yang dimaksud? Minan nabiyina was-siddiqina was-suhada was-shalihin wat-tabi'in tabi'in. Mereka sholat. Jadi artinya gini Pak, Nabi Muhammad saja sholat, ini baru jadi kuli bangunan udah gak sholat. Nabi Muhammad saja yang menjadi Nabi sholat, RT baru tiba RT yang bawa-bawa meteran dulu nggak sholat. Baru jadi RW yang bawa-bawa map mulu udah nggak sholat. Pejabat yang timbang bawa-bawa koper, bawa-bawa jas, bawa-bawa mobil nggak sholat. Nabi Muhammad saja sholat, para syuhada saja sholat, para shodikin saja sholat, manusia yang kaya-kaya zaman dulu pun semua pada sholat. Ini baru timbang punya rumah, punya duit sekoper dan nggak sholat, rugi. Baru kerja di kantor udah nggak sholat, rugi. Makanya jaga sholat. Karena akibat meninggalkan sholat, kata malaikat Jibril, la yataqabbalullahu min tarikis sholati. Allah tidak akan terima amalan-amalan bagi orang yang meninggalkan sholat. Bertanya Nabi Muhammad, apa saja ya Jibril? Shaumuhu, puasamu ditolak Allah kalau kamu puasa tapi gak sholat. Ini PR buat bapak-bapak semuanya. Karena betapa banyaknya bapak bangunin anak sahur tapi nggak tegas dalam urusan sholatnya. Akhirnya sahur. Habis sahur dia naik kasur tidur. Sholat subuhnya, bangun pagi sekolah, zuhurnya, asarnya, maghribnya dia makan, dia nggak sholat. Maka kata malaikat Jibril, orang yang berpuasa tapi ninggalin sholat ditolak puasanya. Yang kedua, sodakohnya ditolak oleh Allah. Biar kata dia rajin sodakoh mulai dari ribuan, ratusan, jutaan, miliaran, triliunan dia sedekah, kalau dia tidak sholat cuma hanya seperti buih-buih di lautan yang tidak ada manfaatnya. Tidak. Wahajuhu, hajinya. Kalau dia sudah pergi haji, pulang dari hajinya tidak sholat, maka itu satu tanda hajinya ditolak. Ada orang udah haji tapi nggak pernah sholat, pakai kolor terus, berarti haji kolor ini. Ada orang gelarnya udah haji main gaplek mulu, sholat mah enggak, berarti haji gaplek. Ada nggak orang udah haji nggak sholat? Banyak. Bisa jadi tetangga ibu atau bapak gelarnya udah haji,
Satu tanda hajinya mabrur, laisa mabrur. Terbang tuh gelar hajinya. Yang keempat, apalagi ya Jibril, wa amaluhu, dan amalnya. Apalagi ya Jibril, wa zakatuhu, zakatnya ditolak, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, sekalipun dia bayar, kalau dia tidak sholat 5 waktu ditolak. Nah, tinggal kita udah berpikir dari sekarang, anak-anak kita bagaimana. Jangan bangga bapak ibu sholat di sini. Bapak sholat di sini nikmat, ibu sholat di sini nikmat. Tapi lihat, kalau sampai sholatnya kita di sini, anak-anak kita ternyata tidak sholat, bisa jadi mereka lah yang menyeret kita ke dalam api neraka. Jadi bagaimana Ustaz? Sebelum berangkat pesan, nah sholat, ya. Kalau dia laki-laki, ajak sholat di masjid. Nanti bercanda Ustaz, biarin. Masih bagus dia bercanda di masjid. Satu tanda masjid makmur itu kalau masih ada suara-suara anak kecil. Bapak kan sekarang aja Pak, sholatnya adem, tenang, nyaman. Bapak dulu waktu kecil lebih bandel dari anak-anak Bapak. Bisa ya? Kan ngaku pelakunya. Kita kan sekarang aja pas sholat gak bercanda. Dia bercanda karena anak kecil, wajar kan agak. Kalau dia masih bercanda di masjid ini masih bagus. Jangan kamu marahi, jangan kamu caci, jangan kamu hina. Kenapa? Tanda masjid ini makmur, masih ada suara anak kecil. Mengapa? Karena anak kecil itulah nanti yang akan meneruskan tongkat estafet keimanan ketakwaan yang pernah dilakukan bapaknya di masjid ini. Tapi kalau dia diusir, dia dicaci, dia dimaki, lalu tidak balik lagi, orang itulah yang kena dosanya akibat ulah perbuatannya. Makanya hati-hati, biarin aja anak kecil. Saya Pak kalau imam itu di belakang rumah saya, itu anak kecil ada sekitar 20 orang. Itu kalau di sholat maghrib ramenya Masya Allah. Satu ketika dimarahin sama bapak-bapak nih. Tetangga saya juga ditarik bukunya, juprak nangis. Terus saya bilang, Pade, tadi tangan mana yang jewel tangannya? Kenapa Pak Ustaz? Dia ketawa-ketawa. Tadi yang mana tangannya? Saya candain, yang ini Pak Ustaz. Tangan kiri apa kanan? Kanan, sini tangannya. Saya suntik, petak. Sakit nggak Pade? Sakit. Kalau Pade saja disuntik saya sakit, bagaimana kalau anak kecil yang kupingnya ditarik? Jangan gitu ya Pade. Dia Ustaz harus sebuah mood. Biarin. Kita tetap ibadah-ibadah saja. Biarin. Yang penting apa? Suatu saat pada meninggal, siapa yang lanjutin? Mereka. Ustaz nggak merasa terganggu waktu ngimamin? Enggak. Buktinya alhamdulillah selama saya ngimamin, sekalipun mereka bercanda, nggak pernah ada yang keserimpet saya baca ayat-ayat Al-Quran. Nggak pernah ada yang terkecoh dan tidak pernah ada yang salah. Alhamdulillah. Oh iya ya. Dan jangan dimarahin. Sejak kejadian itu nggak pernah ada yang dimarahin. Biarin aja. Jadi kalau masjid ini ada anak kecil, alhamdulillah. Maka jaga sholat, karena semua itu akan menjadi penentu amal-amal kita. Diterima atau tidaknya tergantung sholat kita. Maka jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Innal hasanati yudhibna sayyi'ati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang diiringi, keburukan-keburukan yang diiringi kebaikan akan menghapus segala dosa-dosa kita. Apa? Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka di mana saja kita berada, ayo kita bertakwa kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan buruk itu akan terkikis dengan sendirinya dari perbuatan-perbuatan baik kita. Baik
dosa-dosa yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang penting apa? Jangan pernah menyekutukan Allah. Syirik itu ada dua, Pak. Syirkul kabir, syirkul shagir. Yang pertama syirik besar. Syirik besar itu Bapak menyatakan beriman, menyatakan percaya adanya Allah, tapi Bapak masih percaya sama dukun, percaya sama paranormal, percaya sama ahli-ahli nujum. Ngakunya beriman, ngakunya bertakwa, ngakunya yakin adanya Allah, tapi masih menyekutukan Allah, menyatukan Allah, dan Bapak masih meyakini bahwa dengan datang ke dukun urusan saya beres, bahwa saya dengan datang ke paranormal pasti hitungannya lebih baik, maka Bapak sedang terjebak dalam kemusyrikan besar. Yang kedua, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Apa contohnya riya? Misalnya Bapak malam ini mau kajian, belum berangkat udah foto, selfie, lalu dibikin status dengan bahasa ngaji dulu ya guys, biar kayak orang-orang. Di hatinya ada kebanggaan, riya. Maka belum sampai di majelis ilmu sudah terhapus tuh pahala-pahalanya. Itu syirik kecil. Bapak mau puasa, ya kan, sahur di foto cekrek, sahur dulu kayak orang-orang kaya, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Mungkin tetangga saya nggak ada yang sahur seperti saya, teng naik. Itu puasa yang dia kerjakan satu hari itu karena riaknya terhapuslah pahala-pahala puasanya. Udah banyak belum sekarang? Banyak update status. Mau berangkat kerja, dia status. Udah banyak kan? Banyak. Hati-hati dengan riya, karena itu adalah kemusyrikan kecil. Ada nggak kemusyrikan kecil yang terhapus dengan kebaikan? Ada. Contoh, Bapak berobat, sembuh, temannya sakit, Bapak bilang, no, berobat di dokter A. Kemarin saya berobat di situ, sembuh. Itu bagian dari kemusyrikan kecil, tapi terhapus karena itu perbuatan yang kita tidak sengaja. Terhapus dengan apa? Sholat kita, baik wajib maupun sunnah, istighfar kita, zikir kita akan menghapus sesuatu yang kita tidak niatkan untuk menyekutukan Allah. Karena apa? Ucapan yang terlontar itu secara spontanitas. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ketiga, dan berakhlaklah kamu dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, kita harus menjadi manusia yang berakhlak, karena orang yang berakhlak akan beradab. Kata ulama, akhlak itu ada di dalam diri jiwa insan manusia yang manusia tidak akan mengetahuinya. Nih, di antara bapak saya nggak tahu nih di mana yang berakhlak. Ini di antara bapak saya nggak tahu nih mana yang berakhlak. Di antara ibu saya nggak tahu. Karena akhlak adanya di dalam diri insan manusia. Tapi saya bisa tahu bapak berakhlak atau tidak, yaitu saya melihat adab dan perilakunya. Kalau saya misalnya di sini sedang mengisi kajian, di pojokan misalnya ngobrol, berarti ini orang tidak berakhlak, ini orang tidak punya adab, dengerin ceramah tapi dia ngomong. Kalau orang sudah tidak beradab, berarti dia tidak berakhlak. Itu satu tanda. Ketika orang sudah tidak lagi beradab, berarti dia tidak berakhlak.
Kita ini disuruh berbuat baik dengan manusia dengan akhlak. Apa sekurang-kurangnya kalau kamu tidak bisa memberikan orang lain kebahagiaan, minimal senyum. Kalau kamu tidak bisa memberikan sedekah yang besar, barangkali kecil lebih baik daripada yang besar tidak ada daripada nggak sama sekali. Contoh Pak, teman sahabat minjem duit, minjemnya 10 juta. Terasa berat bagi kita untuk meminjamkan dia 10 juta. Supaya kita tidak menyakiti hati dan perasaannya, ketika kita tidak mampu meminjamkan dia 10 juta sebagai orang yang punya akhlak dan adab, kan dia datang juga pakai ongkos, berharap dia bisa dapat pinjaman 10 juta, nggak dapat nih, minimal kasih dia 50.000. Sebagai ciri orang yang sayang kepada temannya dan sahabatnya, anak nggak bisa minjem ini, mohon maaf banget ya, dia nggak apa-apa, makasih ya. Nih, satu kita udah punya akhlak tuh, kenapa menolak dengan baik? Ini ada orang pinjemin enggak malah ngomongin, ada nggak Bu? Banyak, emang teman ibu sendiri. Kita udah datang, kita udah ngomong baik-baik, ternyata apa? Udah nggak bisa minjemin, malah ngatain, malah mencaci, malah menghina. Ini manusia yang bobrok akhlak. Kalau sudah seperti ini, berarti hilanglah akhlaknya, hilang juga adabnya. Maka sebagai sahabat yang baik, anak minta maaf ya nggak bisa minjemin antum. Dia ngerokok, anak pamit ya, doain anak biar cepat dapat pinjaman 10 juta. Anak buat berobat nih, ya pamit cekelin 100.000. Ini apaan? Saya barangkali bisa buat beli bensin atau beli rokok atau beli es atau beli minuman yang lainnya. Senang nggak ya? Senang nggak? Karena kesenangan itulah hatinya bahagia. Apa kata Nabi? Siapa orang yang menyenangi hati orang lain, siapa orang yang menyenangi hati saudaranya, maka Allah langsung akan menyenangi dirinya. Masya Allah. Masa iya sih orang minjem 10 nggak dikasih cepet? Enggak. Berat Ustaz cepet? Ya udah kasih 50. Berat 25. Berat 10. Berat goceng. Berat juga medit. Itu namanya kalau gitu. Medit tuh. Pinjemin nggak bisa, bagi. Seberapa yang bisa kita kasih? Kasih. Kenapa? Barangkali dengan kita memberi, lalu hilanglah sedikit rasa sedihnya, maka nanti Allah akan menghilangkan rasa sedih kita juga. Ketika kita bisa melepaskan seseorang dari kesulitannya, walaupun hanya sampai pada pikiran, nanti Allah pun akan melepaskan kesulitan-kesulitan kita di tengah-tengah kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan akan datang sebuah kebahagiaan. Sesungguhnya di tengah-tengah kesulitan akan datang kebahagiaan. Buat siapa? Kalau buat orang yang nggak sholat, nggak bertakwa, nggak pernah berbuat baik, justru di tengah kesulitan makin sulit. Siapa orang yang sulit lalu diberikan kebahagiaan setelah datang kesulitan? 3. Dalam kitab Al Alamin tafsir ayatul ahkam. 1. Orang yang siap dalam keimanan, ketakwaan ketika diuji. Artinya mau ujian sebesar apapun, dia tetap meletakkan takwanya kepada Allah. Kan ada orang ketika diuji nggak sholat, putus asa dari rahmat Allah, dia malah menjauh dari Allah. Sholat yang tinggalin, keluarga terbengkalai, tanggung jawab pada dirinya pun akhirnya dia tidak penuhi, terbengkalai juga. Maka orang yang diberikan kesulitan namun tidak diberikan kebahagiaan, itu karena kedurhakaannya kepada Allah. Maka siapa orang yang dibalik kesulitan lalu dikasih kebahagiaan, mereka lah orang yang menetapkan keimanan, ketakwaan Allah sekalipun dia sedang diuji. Yang kedua, orang yang sabar walaupun dia ditimpa berbagai macam ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat
wa bassirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan aku uji, kata Allah. Emang apa sih Pak maksudnya Allah uji? Allah pengen ngangkat derajat kita, Pak. Pengen ngangkat derajat. Dan Allah juga pengen tahu kualitas hambanya. Jadi Allah uji. Kalau kata KJ Nurul Ended kan, bagaimana mau naik pangkat, bagaimana mau naik kedudukan, bagaimana mau naik kelas, bagaimana mau ujian, orang sekolah juga enggak. Nah, Bapak ini orang beriman, jadi dipuji sama Allah. Buat apa meninggikan dan mengangkat derajat Bapak? Dengan apa? Khauf, rasa takut, jub, lapar, kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan. Tapi ketika ujian itu datang dari Allah, dia meyakini bahwa ini ujian dari Allah, maka wabasir sabirin, dia tahan, dia tetap tenang, dia sabar, karena akan datang kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Lalu dia berkata, selaku ciri orang yang bersabar beriman pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku ini milik Allah, hartaku milik Allah, istriku milik Allah, anakku milik Allah, dan kembali kepada Allah. Ini Pak, satu rahasia yang Rasulullah sampaikan. Bapak kalau istrinya meninggal, kalau Bapak bilang begini nih, wahai istriku, aku ikhlas, aku ridho atas wafat dirimu, dan aku ampuni segala kesalahan dan kekuranganmu, maka malaikat tidak akan berani mempertanyakan amalnya, dan Allah akan langsung memasukkan dia ke dalam surga berkat ridho suaminya yang telah memaafkan seluruh kesalahannya. Maka saya pesan dari tempat ini, keluar dari tempat ini, bertakwalah kita di mana saja kita berada. Hiasilah hidup selalu dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Yang terakhir, berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Insya Allah hidup kita ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.